Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Widarto 83 Mobil Balikpapan. Ya, sudah dua harian tidak upload. Sekarang kita akan review gardan belakang Triton Triton HDI Klama atau Rear Differential HDI. Ya teman-teman, inilah gardan belakang Triton. Jadi secara fungsi gardan itu ada tiga ya. Yang pertama memperbesar momen. Jadi perbesaran momen itu karena gear ratio. Itu gigi nanas atau drive pinion, jumlah gearnya lebih sedikit, kemudian menggerakkan ring gear atau gigi matahari dengan jumlah gear yang banyak, sehingga putaran outputnya sedikit tapi momen yang dihasilkan besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah merubah arah putaran. Putaran kan dari propeller ke sini dirubah 90 derajat ke sebelah kanan dan sebelah kiri, seperti itu ya. Kiri kanan sebenarnya gitu ya. Seperti itu ya. Yang pertama tadi untuk memperbesar momen, yang kedua merubah arah. Kemudian fungsi yang ketiga adalah untuk melakukan perbedaan putaran pada saat belok kanan atau belok kiri. Ketika belok kanan, maka belok kanan gini ya, otomatis jarak lintasan ban yang sebelah kanan lebih sedikit, yang kiri lebih banyak, sehingga tahanannya yang kanan yaitu lebih besar. Jadi putarannya harus diperbanyak di sebelah kiri supaya nggak ngosek-gosek. Begitu pula ketika belok kiri dan sebaliknya ya. Itu tiga fungsi diferensial. Kemudian saya akan jelaskan sedikit aja. Di Triton HDI ini ada yang namanya LSD. LSD itu ya, Limited Slip Differential. Jadi dia terdiri dari kopling ya, seperti kopling basah motor. Jadi fungsinya dia untuk mengunci side gear dengan pinion gear. Jadi pengunciannya itu terhadap differential case ini. Fungsinya apa? Tapi di sini bukan mengunci mati ya, seperti bukan mengunci sih mungkin bahasanya, untuk memberikan tahanan yang lebih, sehingga pada saat dia salah satu ban itu di jalan lumpur, kemudian yang satu bannya di jalan yang keras, itu putaran bannya yang dari jalan yang berlumpur tadi, kubangannya, putarannya tidak semuanya diarahkan ke yang lumpur karena adanya tahanan ini ya. Jadi sebagian diarahkan ke yang ban posisinya di jalan yang keras, sehingga mobil bisa keluar, mempermudah mobil keluar. Karena kalau misalnya tanpa LSD, kemudian ban sebelah kanan itu masuk lumpur yang parah ya, lumpur parah, putaran rodanya itu kan cenderung putaran roda dia mencari yang bebannya ringan, jadi akan mencari ke arah lumpur, muter aja di situ, nggak keluar. Tapi dengan LSD mengatasi hal tersebut, jadi bisa keluar dengan mudah mobil itu, seperti itu. Nah, kalau untuk komponen-komponennya sama ya, diferensial itu standar. Jadi ada komponen flank, di sini ada dust deflector atau pelindung debu, di dalam itu nanti ada bearing, kemudian ada adjustable ini, ada collapsible spacer di sini. Kemudian di situ ada bearingnya ada dua. Jadi yang bearing sebelah dalam itu lebih besar, kalau yang di luar dia lebih kecil. Karena adanya perbedaan beban, jadi yang sebelah lebih kecil itu bebannya lebih sedikit. Kalau besar ini karena diperbesar karena bebannya lebih besar di bagian dalam sini, karena dia langsung berhubungan dengan beban. Titik bebannya ada di ring gear sini. Kemudian di sini ada adjuster. Jadi adjuster di sini fungsinya ada dua teman-teman ya. Pertama, dia untuk mengatur backlash. Backlash itu adalah celah gigi. Backlash itu ada celah gigi antara ring gear dengan drive pinion. Antara drive pinion itu teman-teman ya dengan ring gear. Jadi ada backlash, ada celah gigi. Kalau dikocak ini ada celah giginya. Kemudian fungsi yang kedua setelan ini adalah untuk mengatur kontak gear. Jadi kontak gear antara drive pinion dengan ini ring gear. Jadi apakah dia terlalu masuk atau terlalu luar. Kalau dapatnya terlalu sedikit itu namanya heel contact, bisa merusak gear. Kalau terlalu dalam juga merusak gear, namanya flank contact gitu ya. Maaf, yang di sini adalah face, flank, heel itu di sini, toe itu di sini ya. Face contact, flank contact, toe contact, heel contact. Yang bagus itu adalah yang kelima, proper contact, dia dapatnya pas di tengah-tengah.
Fungsi pertama untuk mengatur backlash, kedua untuk mengatur kontak gear tadi. Kemudian fungsi yang ketiga itu adalah untuk mengatur preload. Preload itu adalah beban mula pada sebuah bearing. Kenapa sih preload itu diperlukan? Untuk memastikan tidak adanya kekocakan pada bearing. Jadi ketika bekerja, posisi bearing itu gearnya tidak goyang-goyang. Nah, dia tetap simetris di satu sumbu, sehingga putarannya stabil untuk diferensial. Oke, itu tentang diferensial. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, silahkan ya disampaikan. Kalau hal-hal yang sering terjadi pada diferensial itu adalah nyentak, kemudian yang kedua adalah bunyi dengung, yang ketiga ada bunyi geruduk-geruduk gitu, seperti itu. Jika ada yang ditanyakan silahkan. Semoga vlog ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.